Halo semua, perkenalkan nama saya Ada Cinta Monica dengan NIM belakang 008. Jadi di video ini kita akan membahas seputar vaksin. Nah, untuk mengetahui pembahasan apa sih yang akan kita bahas di video ini, simak terus videonya sampai selesai ya. Saat ini pandemi COVID-19 masih kita hadapi bersama dan semakin harinya korban jiwa yang terpapar virus SARS-CoV-2 semakin banyak. Nah, salah satu solusi nih yang paling kita harapkan untuk dapat mengakhiri pandemi ini adalah dengan adanya vaksin. Nah, saat ini nih vaksin sedang dijalankan dan vaksin yang negara kita gunakan adalah hasil pengembangan dari Sinovac, yaitu CoronaVac. Nah, yang pasti nih kita semua pasti penasaran dong sebenarnya bagaimana sih pembuatan vaksin ini? Nah, jadi berikut adalah gambaran umum pembuatan vaksin Sinovac berdasarkan sumber literatur yang relevan. Nah, adapun langkah awal pembuatan vaksin CoronaVac diawali dengan mengekstraksi strain virus SARS-CoV-2-CN2 dengan metode bronchoalveolar lavage atau BAL di rumah sakit pasien di Wuhan. Nah, penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan sampel sel-sel dan komponen non-selular dari unit bronchoalveolar, di mana metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan contoh yang dapat mewakili bagian terbesar paru-paru. Nah, kemudian dilakukan tahap penyiapan media, yaitu proses penyiapan media untuk menumbuhkan virus yang akan dijadikan bahan vaksin. Dalam hal ini, itu digunakan media berupa sel vero, yang kemudian dilanjutkan proses inokulasi dan kultivasi, di mana dilakukan penanaman virus pada media yang sudah dimurnikan. Nah, kemudian berlanjut kepada proses panen, di mana dilakukan pemanenan virus yang ditanam pada media dalam jumlah tertentu. Nah, kemudian dilanjutkan proses pemurnian pada virus yang sudah dipanen, sehingga zat-zat yang tidak relevan dengan produk vaksin dapat dihilangkan. Nah, kemudian dilakukan proses inaktivasi, di mana virus dinonaktifkan menggunakan beta-propiolactone. Nah, bahan ini akan mengubah materi genetik virus sehingga ia tidak dapat bereplikasi kembali. Nah, kemudian dilanjutkan dengan proses formulasi, di mana proses ini memformulasi blok vaksin yang telah dimurnikan ditambahkan dengan adjuvan alum base, di mana dilakukan prosedur absorpsi adjuvan aluminium hidroksida. Nah, tahap terakhir adalah tahap pengemasan, di mana vaksin dikemas dalam botol atau vial, kemudian dilabeli sebelum didistribusikan. Nah, adapun CoronaVac nih merupakan jenis vaksin berbahan virus inaktif, di mana vaksin ini tidak akan menyebabkan penyakit sehingga cocok untuk mereka yang memiliki kekebalan lemah. Nah, justru nih vaksin ini memicu munculnya sel imunitas yang disebut dengan antigen presenting cell atau APC. Nah, belum lagi adanya adjuvan alum based yang berfungsi untuk merangsang sistem kekebalan untuk meningkatkan responnya terhadap vaksin. Nah, APC kemudian memotong virus corona yang sudah mati, dibantu dengan sel T sebagai pendeteksi fragmen atau bagian dari virus. Nah, jika fragmen cocok dengan salah satu protein permukaannya, sel T akan aktif dan membantu merekrut sel kekebalan lain untuk merespon vaksin. Nah, selanjutnya sel lain yang disebut dengan sel B ikut teraktivasi, di mana permukaan sel B ini terdiri atas protein dalam berbagai bentuk dan diantaranya dapat menempelkan antigen dari virus corona. Nah, saat fragmen virus corona menempel, sel B mengaktifkan sejumlah antibodi yang berfungsi untuk memblokir dan mencegah virus untuk menginfeksi. Nah, selain itu, sel B juga memungkinkan sistem antibodi untuk mengingat virus bahan vaksin guna mengantisipasi apabila tubuh terinfeksi virus yang sama di kemudian hari. Nah, jadi secara singkat nih, vaksin ini dapat meminimalisir resiko dari infeksi kuman patogen dengan cara melatih sistem imunitas kita sehingga dapat mengenali dan juga memerangi patogen seperti virus SARS-CoV-2. Nah, vaksin ini juga merupakan imunogen yang aman dan juga spesifik guna merangsang respon imun kita sehingga kita dapat melatih sistem imun kita seperti halnya yang sudah dijelaskan tadi. Nah, WHO juga mengatakan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa vaksinasi adalah hal yang penting dilakukan kala pandemi, di mana dapat meminimalisir penyakit infeksi seperti halnya yang saat ini tengah terjadi, yaitu COVID-19. Nah, selain itu, jika kebanyakan orang dalam suatu komunitas sudah divaksin untuk memerangi suatu penyakit, maka kemampuan penyakit tersebut untuk menyebar akan lebih terbatas. Nah, alasan lainnya adalah ketika banyak orang yang sudah memiliki ketahanan imunitas yang baik, dalam hal ini terhadap virus SARS-CoV-2, maka hal ini akan secara tidak langsung dapat melindungi orang lain yang belum tervaksinasi.
Nah, jadi berdasarkan hal tersebut sudah sangat jelas ya, vaksin merupakan salah satu hal terpenting saat ini untuk dapat memerangi pandemi COVID-19.